Dan saat sang bos besar baru kembali ke perusahaan untuk inspeksi, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki yang asing dan memanggilnya dengan sebutan Daddy. Melihat wajah sang bos yang tidak percaya, anak laki-laki itu dengan cepat mengambil liontin giok bulan sabit dari lehernya dan menyerahkannya kepada sang bos. Dia mengklaim bahwa ini adalah tanda yang ditinggalkan Daddy untuk Mommy. Sang bos menerimanya dan melihatnya, langsung mengenali bahwa itu adalah giok warisan keluarga yang diberikan kepada penyelamatnya 5 tahun lalu. Siapa namamu? Di mana ibumu? Namaku Jiang Yan. Ibuku bernama Jiang Manyi. Daddy, aku datang mencarimu untuk meminta bantuan. Tolong, ada apa dengan ibumu? Apa yang terjadi padanya? Kakakku tidak suka pada Mami dan memaksaku agar Mami pergi kencan buta. Cepat pergi bersamaku, selamatkan Mami. Apa? CEO segera mengangkat anak kecil itu dan memerintahkan asisten untuk mengemudi menjemput istrinya. Pada saat yang sama, ibu si bocah laki-laki juga dipaksa oleh bibinya untuk bertemu dengan calon suami. Begitu mendengar dia hamil di luar nikah dan punya anak, calon suami langsung tidak suka, mengancam bahwa dia harus menyiapkan mahar 200.000 dan rumah 2 juta. Baru putranya mau menerima dia. Anda pikir anak Anda itu emas ya? Aku akan merebutnya darimu. Sialan, ngomong apa kamu? Anakku itu permata emas. Ku beritahu padamu, tak ada mas kawin. Kamu bisa berikan anak bawaanmu itu kepada orang lain. Anakku tidak boleh rugi. Benar. Tidak mungkin, cari orang lain saja. Mendengar bahwa mereka ingin mengirim anaknya pergi, wanita itu tidak tertarik untuk menemani mereka lagi. Tak disangka, mereka masih terus mengejar. Pria yang manja itu bahkan mulai bertindak kurang ajar. Wanita itu, karena marah, memukul hidungnya. Melihat anaknya dipukul hingga berdarah, wanita jahat itu langsung ingin menghajar wanita tersebut. Untungnya saat ini, Presiden tepat waktu datang bersama bocah kecil. Menurutku yang bosan hidup adalah kalian. Mami, kamu siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Kalian siapa? Ayah begitu tampan. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu tidak berhak mengatur ibu dan anak itu. Aku beri kalian waktu 3 detik untuk pergi. Kenapa aku yang harus pergi? Kamu perempuan murahan. Aku bisa jadi siapa saja yang aku mau. Apa hakmu menyebutnya anak haram? Segera minta maaf kepada An-An. Kau berani memukul ibuku. Nak, tidak apa-apa kan? Aduh. Nak, kita pergi. Dia preman, ayo pergi. An-An, bukannya aku suruh kau tinggal di rumah nenek? Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Aku menemukan Daddy. Setelah itu, bocah laki-laki tersebut langsung memeluk CEO. Melihat itu, wanita itu segera menarik putranya kembali. Dia menegurnya agar tidak nakal. Kemudian dia segera meminta maaf kepada CEO. Dia menjelaskan bahwa putranya tidak memiliki ayah sejak kecil. Jadi, dia selalu ingin punya seorang ayah. Baru kemudian CEO menyadari bahwa wanita itu sudah tidak mengingatnya lagi. Bagaimana dengan ayah anak itu? Dia sudah mati. Dia sudah mati karena meninggalkan kami berdua. Jadi dia sudah mati. Tuan Kuo, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda mengenal saya. Tampaknya wanita itu tidak memiliki kesan baik tentang pria di masa lalu. CEO memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya, berbohong bahwa dia pernah bertemu wanita itu di situs kencan. Dia sangat menyukainya. Tapi wanita itu jelas tidak begitu percaya. Seorang CEO yang selalu membawa pengawal, bagaimana mungkin ikut kencan buta? CEO langsung memberi isyarat kepada asistennya. Asisten itu pun mengerti maksudnya, mengatakan bahwa mereka adalah petugas keamanan di sini. Setelah itu, mereka disuruh pergi. CEO menyadari bahwa wanita itu pernah mencarinya, namun tidak tahu apa yang menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka. Sehingga sekarang wanita itu sangat menjauhinya. Jadi dia harus menyembunyikan identitasnya. Saat sadar kembali, CEO langsung berpikir bahwa wanita itu datang untuk kencan buta. Kebetulan aku mengundangnya duduk dan ngobrol. Tapi pengalaman barusan membuat wanita itu sudah merasa enggan dengan perjodohan. Khawatir anaknya akan tersakiti. Aku tidak akan membiarkan An-An tersakiti. Maksudku, aku bersedia menjadi ayah anak itu. Bersedia menerimamu. Kamu tidak keberatan? Apakah kamu punya penyakit tersembunyi sehingga tidak bisa punya anak? Aku tidak punya penyakit tersembunyi. Tapi orang tua di rumah mendesak untuk segera menikah. Aku tidak ingin mereka khawatir. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa duduk dan bicara. Mari kita perkenalkan diri. Namaku Ho Yan Cheng. Dia adalah seorang insinyur biasa di perusahaan Songxia. Halo, nama saya Jiang Wanye. Ini anak saya, Anan Jiang Hian. Biasanya, saya menghidupi diri dengan berjualan bersama Anan. Tapi ya, uang yang kami hasilkan cukup untuk kebutuhan kami. Anan, halo. Halo, Om Ganteng. Sejujurnya, saya baru saja bilang, saya pernah melihat profilmu di situs perjodohan. Jika kamu tidak keberatan, kita bisa langsung menikah sekarang. Saya akan memberimu sebuah keluarga. Sekarang kita berdua bisa langsung mendaftarkan pernikahan.
Wanita itu sejenak masih tidak percaya. Menikah dengan pria yang baru sekali bertemu. Namun, anak laki-laki itu dengan tegas merebut surat nikahnya. Dia berseru dengan gembira bahwa dia akhirnya punya ayah. Sang CEO juga diam-diam bersumpah dalam hati bahwa dia akan melindungi mereka dengan baik. Tepat pada saat itu, wanita itu menyadari bahwa CEO itu terlihat familiar. Tanya apakah pernah bertemu di suatu tempat. Presiden ragu sejenak, lalu berkata mungkin karena wajahnya biasa saja. Kemudian dia mengeluarkan cincin pernikahan yang sudah dipersiapkan. Cantik sekali. Tapi ini pasti mahal, kan? Tidak mahal, hanya sekitar 1 atau 200. Terima kasih. Aku sangat suka netis. Aku tahu sebelumnya kamu sendirian. Tapi An sangat lelah. Mulai sekarang, semuanya ada aku. Aku akan selalu menemani kalian. Perilaku wanita yang menghindar tanpa sadar membuat presiden merasa sedih tanpa alasan. Untungnya, bocah itu berkata akan hujan, meredakan suasana canggung. Barulah wanita itu teringat bahwa lapaknya belum dibereskan. Setelah berkata, sampai jumpa, kepada presiden, ia menarik putranya dan berbalik pergi. Presiden yang ditinggalkan sendirian memerintahkan asistennya untuk membeli sebuah rumah kecil. Kemudian diam-diam pergi ke lapak ibu dan anak itu. Saat wanita itu sedang membereskan barang-barang yang jatuh di tengah hujan, hampir tertabrak oleh sepeda motor listrik dari belakang. Untung saja presiden perusahaan muncul tepat waktu dan memeluknya. Segera setelah itu, dia juga melepas jaketnya dan memintanya untuk membawa anaknya berteduh dari hujan. Dia sendiri mengumpulkan perhiasan yang jatuh di tanah. Saat dia berencana mengantar ibu dan anak itu pulang, wanita itu khawatir pakaian kotornya akan mengotori mobil presiden. Presiden berkata mobil tidak lebih penting dari kamu. Lalu memeluk ibu dan anak itu ke kursi belakang. Oh, Tuan Huo. Hari ini terima kasih banyak. Ini untukmu, lab dulu. Terima kasih. Oh iya. Malam ini aku tidur di mana? Tidur. Maksudmu kamu? Hari ini kamu mau tinggal di sini? Mama. Tuan Huo, hari ini sudah terlalu malam. Sebaiknya kamu segera pulang dan istirahat. Aku puas kali ini aku tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Datanglah. Pak Huo, Pak Huo, Pak Huo. Pak Huo, akhirnya kami menemukan Anda. Ada dokumen mendesak dari perusahaan. Anda harus kembali untuk menanganinya. Malam ini saya tidak akan kembali. Suruh seseorang mengirim dokumennya ke sini. Apakah aku tidak bisa menunggu di dalam mobil? Pak Huo, hujannya begitu deras. Apakah Anda benar-benar akan berjaga di bawah sampai malam hanya untuk mereka? Selama bertahun-tahun ini, aku telah berhutang terlalu banyak kepada mereka. Jangan bilang berjaga semalam. Bahkan jika aku berjaga siang dan malam di sini, rasanya masih kurang. Tapi, Pak Huo, sudahlah, aku baik-baik saja. Kamu pulang dulu. Tuan Huo, Tuan Huo. Pergi. Hujan sebesar ini. Semoga mereka ibu dan anak baik-baik saja. Kenapa panas sekali? Jangan-jangan demam. Kenapa malah mati lampu saat ini? Iya. Jangan takut, Mami akan membawamu ke rumah sakit. Wangi. Wangi. An. Bertahanlah An, Tuan Huo. Beritahu untuk mengumpulkan semua sumber daya medis keluarga Huo. Siaga 24 jam. Pastikan istri dan anak saya tidak mengalami sedikit pun masalah. Baik. Wangi, maafkan aku. Selama 6 tahun ini, kamu merawat An sendirian, pasti sangat melelahkan. Mulai sekarang ada aku. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. An Wangi, kamu sudah bangun. Di mana An? Jangan khawatir, demam An sudah turun. Dia sedang istirahat di ranjang sebelah. Tapi tadi malam, demammu seperti tungku api. Bahkan dokter pun terkejut. Terima kasih sudah merawatku tadi malam. Ini semua sudah menjadi kewajibanku.
Bagaimanapun juga, sudah lama tidak ada yang merawatku seperti ini. Mungkin orang itu dulu tidak sengaja meninggalkanmu. Apa kamu membela pria brengsek itu? Tentu saja tidak. Aku bilang pria itu memang brengsek. Kalau bukan karena dia, kamu tidak perlu menderita begitu. Kamu kan bukan bajingan itu. Kenapa begitu tegang? Sudahlah, demammu baru saja turun. Tidurlah lagi sebentar. Mami, kenapa wajahmu begitu merah? Apakah Dedi membuatmu marah? An, jangan bicara sembarangan. Aku mau angkat telepon. Dedi, Mami paling suka makan kue kecil. Saat dia marah, belikan dia kue kecil saja. Apa kamu sedang mengajariku cara menyenangkan Mami? Ini rahasia kita. Dedi pasti akan menjaga rahasiamu. Istirahatlah sebentar lagi. Aku akan mencari ibumu. Halo. Kalau besok ternyata ulang tahunku, kamu dan An harus datang ya. Nenek menunggumu. Aku tidak akan pergi. Nenek tahu hubunganmu dengan keluarga tidak baik. Takut mereka akan menindasmu. Jangan khawatir, besok ada nenek di sana. Kamu harus datang, ya. Nenek akan menunggumu. Iya, benar. Haruskah kita memberitahu tuanku tentang ini? Tadi saya mendengar apa yang dikatakan tante. Lalu, kamu akan pergi. Besok ada urusan mendesak di kantor. Tapi tenang saja. Kamu pergi saja bersama An. Begitu saya selesai, saya akan segera menyusul. Baik, kalau begitu saya akan memberitahu An. Duming, besok aku dan istriku akan menghadiri pesta ulang tahun. Bantu aku menyiapkan hadiah yang cocok. Ruangan pribadi yang mewah seperti ini. Berapa biayanya ya? Iya, seumur hidupku. Ini pertama kalinya melihat tempat sebagus ini. Paman dan Bibi, ruangan ini dipesan oleh Ningse dari keluarga kami. Dia menghasilkan uang dari bisnis dalam 2 tahun terakhir. Itu bukan masalah besar. Tapi Sisi punya pandangan yang bagus. Dia menemukan tunangan yang begitu terhormat. Tidak seperti beberapa orang yang punya anak di luar nikah. Memalukan keluarga Jiang kami. Iya, dan dia bahkan terlambat untuk pesta ulang tahun neneknya. Benar-benar tidak sopan. Kenapa San Yang membawa si itu juga ke sini? Untung saja Mingse sudah putus dengannya waktu itu. Dan memilih Sisi. Kalau tidak, entah berapa kali dia akan dipermalukan. Lihat saja kualitasnya itu. Mana mungkin ada yang sebanding dengan pria sebaik Mingse. Dulu itu bukan perpisahan, tapi Ningsi yang meninggalkannya. Tak kusangka. Jiang Wanyi, kamu ternyata sebegitu tak tahu malu. Sudah ditinggal, masih mengejar sampai ke sini. Kamu benar-benar tak tahu malu. Bu Ningsi, tolong sadar diri, ada batasnya. Aku datang hanya untuk merayakan ulang tahun nenek. Minggir. Kamu bawa anak haram tapi masih bisa sombong. Kalau aku tidak minggir, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jiang Wanyi, dia adalah anakku. Bukan anak haram. Kalau kamu masih bicara sembarangan, aku sobek mulutmu. Kamu bilang dia bukan anak haram? Kalau begitu, panggil ayahnya kemari, biar kita lihat. Kenapa tidak berani? Atau tidak ada? Wanita jahat, aku punya ayah. Sekarang aku akan menelepon ayahku. Biar ayahku datang dan menghukummu. Ini adalah makanan perusahaan kami bulan lalu. Halo, Dedi. Mami dibully orang. Cepat datang. Baik, aku segera datang. Kamu dan Mami tunggu Dedi ya. Beritahu semuanya. Semua urusan perusahaan dihentikan. Aku harus segera ke pesta ulang tahun Nenek Wanyi. HMPH, ayahku akan segera datang. Dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Kau bilang Jiang Wanyi mencarikanmu ayah murah? HMPH, dengan kondisimu, kau juga bisa dapat keyboard warrior. Wanyi, apa pekerjaan suamimu? Kenapa tidak dibawa kemari untuk diperkenalkan? Takutnya tak berani dipamerkan, ya? Ayahku sangat hebat. Dia adalah orang dari perusahaan Songxia. Perusahaan Songxia itu adalah perusahaan terhebat di Jiangcheng. Jadi, cepat panggil dia biar semua orang bisa kenal. Cukup, apa hubungannya? Kekuatan perusahaan Songxia dengan Jiang Wanyi? Jangan buat seolah-olah suaminya adalah presiden perusahaan Songxia. Dengan kondisinya itu, takutnya hanya bisa menemukan satpam yang jelek dan miskin. Hahaha, Sisi di rumah kita benar sekali. Kalau tidak, Jiang Wanyi itu
Kenapa tidak bawa suaminya keluar biar kita lihat? Aku rasa dia jelek sampai tidak bisa dilihat orang. Hahaha, sekarang ya. Mungkin saja dia bahkan tidak bisa masuk rumah. Dia pasti diusir oleh satpam karena dianggap pengemis. Kamu bilang siapa yang diusir? Tidak apa-apa kan, Waning? Dedi, akhirnya kamu datang. Ini adalah suaminya Jiang Waning. Kenapa dia bisa setampan ini? Kelihatannya lebih hebat dari suaminya Sisi. Menurutku kalian pasti buta, ya? Pria ini, sekilas terlihat seperti indah tapi tidak berguna. Apa haknya dibandingkan dengan Mingse? Mingse adalah mitra dari grup Zongxia. Hanya dengan itu saja dia tidak akan bisa menandinginya seumur hidup. Benar. Yang menandatangani kontrak dengan saya adalah Mener Liu dari grup Zongxia. Tunggu sampai saya menandatangani kontrak dengan Mener Liu. Aku, Gu Mingse, akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di seluruh Jiangcheng. Salah satu orang paling berpengaruh. Gu Mingse, jaga mulutmu. Biar aku yang urus pesta malam ini. Kamu bilang mau menandatangani kontrak dengan Mener Liu. Kamu juga tahu. Kalau Mener Liu tahu, kamu seharusnya sadar kamu tidak akan berhasil. Apa yang kamu bilang? Aku yang bilang. Kamu bilang aku tidak bisa menandatangani kontrak. Kamu pikir kamu adalah Presiden Zongxia? Hanya dengan satu kalimat, kamu bisa menghancurkan hidupku? HMPH, Mener Liu datang. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya dipermalukan dengan keras. Konglomerat Zongxia, Mener Liu datang. Mener Liu, kamu datang untuk membicarakan kontrak? Hu Mingse, kamu tidak berperilaku baik. Mid Sumer telah membatalkan kerjasama denganmu. Apa yang kamu katakan? Batalkan kontrak. Mener Liu, tolong pertimbangkan lagi. Gu Mingse, kamu urus dirimu sendiri. Kita pergi dari acara makan malam ini. An, kita juga pergi. Mingse, bagaimana ini? Jangan panik, tunggu beberapa hari lagi. Saat reuni teman-teman, aku akan memperbaiki situasi ini. Kembali. Tuan Huo, bagaimana kamu tahu? Mener Liu akan membatalkan kerjasama dengan Gu Mingse. Kamu pasti tidak. Mungkin bosku menemukan tindakan buruk Gu Mingse. Benarkah? Menurutku belum tentu. Bosmu bukan orang baik. Ya. Ayo pulang. Tunggu, kita mau pulang. Tapi pulang ke rumah yang lain. Rumah yang lain. Kita sudah menikah begitu lama. Aku harus membawamu melihat tempat tinggalku. Kenapa takut pergi? Ayo pergi, bukan ke sarang naga atau gua harimau. Daddy, Mommy, kalian mau ciuman ya? HMPH, omong kosong apa? Kamu juga cepat pakai helmnya. Kita mau pulang. Ayo berangkat. Sampai, ini rumah baru kita. Ini daerah kaya di Jiangxin. Satu rumah saja harganya 2 juta. Kamu mampu membeli rumah di sini. 200 juta, waktu itu belum semahal ini. Pengembangan properti di sini dilakukan oleh bosku. Waktu itu dia menyisakan 1 unit untukku. Orang seperti bosmu, mana mungkin begitu baik padamu? Pasti ada maksud tersembunyi. Kamu harus berhati-hati. Mungkin aku bisa membawa keuntungan baginya. Dia orang yang sangat peduli keuntungan. Pasti akan baik padaku. Iya juga. Bawa An duluan ke atas. Aku akan parkir mobil. Oke, baik. Halo nenek. Aku pergi ke pesta. Tapi karena beberapa keadaan tak terduga, aku pergi duluan. Bukan salahmu, bukan salahmu. Nenek setuju mengadakan pesta ini. Juga hanya untuk merayakannya denganmu dan An. Kalau nenek sekarang pergi mencarimu, kirimkan lokasinya padaku. Aduh, tolong. Tolong. Hati-hati. Nenek, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, ya. Kamu menyelamatkan nyawaku.
Anak muda ini benar-benar bagus. Tampangnya juga tampan. Hatinya juga baik. Dia benar-benar cocok dengan Wanyi dari keluarga kami. Anak muda, saya akan mengenalkanmu seorang pacar. Cucuku itu. Cantiknya, benar-benar luar biasa. Kepribadiannya juga sangat baik. Melihat kalian berdua, kalian sangat cocok. Dia tinggal di lantai atas. Kebetulan saya mau mencarinya. Nenek, saya sudah menikah. Saya antar Anda ke atas dulu. Urusan pacar itu lupakan saja. Kalau kamu ketemu cucu perempuan saya ini, kamu pasti tak akan bisa melupakannya. Nenek, saya benar-benar sudah menikah. Dan istri saya juga sangat cantik dan baik. Di hati saya, hanya ada dia seorang. Saya benar-benar tidak bisa menerima orang lain. Nyonya Huo, kalian saling kenal ya? Nenek, kalian saling kenal ya? Nenek, cucu perempuan yang kau bicarakan adalah istriku. Istri? Ya, Nenek. Dia adalah calon istriku. Cucumu, menantu pria MU, Huo Yancheng. Kamu adalah menantu priaku? Wah, baiklah. Ini rumah kami. Ayo masuk dan lanjutkan bicaranya di dalam. Bagus sekali. Hahaha. Kalian berdua sudah sejauh mana hubungannya? Sejauh mana maksudnya? Nenek, kami baru saja mendapatkan sertifikat nikah. Kalau sudah dapat sertifikat, bukankah seharusnya melangkah ke tahap berikutnya? Cucu menantu, aku mau tanya. Seperti apa bentuk tahi lalat di paha bibi kecilmu? Aku tahu. Kamu cerewet sekali. Aku tanya di mana Paman Huo? Kalau dia tahu, kamu akan punya adik perempuan. Benarkah, Mama? Kamu akan memberiku adik perempuan? Nenek. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi, kalian berdua yang memutuskan ya. Hahaha. Buyut, aku sudah kenyang. Buyut, antar Anan tidur, ya. Boleh, biar Mama dan Paman Huo mencoba buat adik perempuan untukmu. Baiklah, ayo pergi. Nenek. Berapa kamar yang kita punya di rumah ini? Sekarang kita berdua jadi satu. Lalu, kita berdua tinggal di mana? Kita berdua tidur bersama. Tidak bisa, aku belum siap. Hanya bercanda. Sebelum kamu siap, aku akan menghormati semua keputusanmu. Malam ini, aku tidur di sofa. Jangan sampai nenek tahu, ya? Ternyata begini rasanya menikah. Rasanya tidak buruk juga. Baik sekali kau, Jiang Wanyi. Menikah tapi tidak memberitahuku. Apakah kau masih menganggapku sebagai sahabat? Ini kan terjadi tiba-tiba. Salahku. Ceritakanlah, suamimu itu orang seperti apa? Sampai bisa membuatmu yang keras hati. Berubah, dia hanya orang biasa. Tapi dia orang yang cukup baik. Ayo bawa dia ke sini supaya aku bisa melihatnya. Ngomong-ngomong, besok adalah reuni SMA kita. Cepat bawa dia datang. Aku baru saja dengar bahwa reuni itu diadakan oleh Gu Mingse. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Jangan begitu, mantan wali kelas kita ingin bertemu denganmu. Bukankah kamu cukup menyukainya? Anggap saja pergi untuk menyapanya. Baiklah, kita sapa sebentar lalu pergi. Di mana nenek? Nenek sudah membawa anaknya pulang. Katanya kita harus menikmati waktu berdua. Nyonya Huo, bagaimana menurutmu kita harus menikmatinya? Hari ini saya ada reuni teman sekelas. Jadi tidak bisa menemanimu. Saya pergi dulu ya. Begitu mendengar tentang waktu berdua langsung kabur. Sepertinya agar Nyonya mau menerima. Saya masih harus terus berusaha. Duming, coba cek di mana Nyonya menghadiri reuni teman sekelas. Hahaha, Guru Sang terlihat lebih muda ya. Bagus, Guru Sang. Wah, sudah lama tidak bertemu. Guru Sang ya. Bukankah ini Mingse? Di antara kita semua, dia yang paling sukses. Dengar-dengar sekarang kamu tidak hanya berpenghasilan ratusan ribu per tahun, tapi juga bekerja sama dengan grup Zongxia. Keren banget. Kita semua kan teman lama. Tidak usah bicara yang muluk-muluk. Reuni teman-teman ini ternyata aku yang mengurus. Jadi kalian tidak perlu khawatir.
Semua biaya akan aku tanggung. Wah, memang pantas disebut Mingse. Sungguh dermawan. Oh, Jiang Wanyi. Wanyi sudah tiba, kenapa melamun? Duduk, duduk, duduk. Ayo duduk. Aku ingat dulu Wanyi itu bunga sekolah. Mingse juga pernah bersama Wanyi. Sekarang pacar Mingse adalah Sisi dari keluarga kami. Sayangnya, Sisi ada urusan hari ini jadi tidak datang. Sedangkan gadis cantik yang kalian sebutkan sekarang sedang berjualan di pasar malam. Serius? Aku ingat, Tante Jiang dulu masih di sekolah kita. Pernah menang penghargaan desain. Kenapa sekarang sampai berakhir berjualan di pasar malam? Jangan-jangan hari ini kamu datang untuk menjilat. Menjilat Mingse, kan? Mingse perlu dijilat. Yang benar aja. Mingse sekarang punya penghasilan puluhan ribu per tahun. Orang kaya kamu gak pantas mendekatinya. Berani-beraninya menghina Mingse. Shen Shuang, jangan terlalu berlebihan. Hari ini kita makan bersama untuk memperluas wawasan semua orang. Silakan pesan apa saja. Semua biaya aku yang bayar. Pesanlah, Jiang Wanyi. Suamimu yang miskin itu pasti tidak tega membawamu ke restoran mewah seperti ini, kan? Bagaimana kalau kita panggil dia juga untuk menambah wawasan? Bu Mingse, sepertinya kamu masih belum cukup belajar dari pengalamannya. Waktu pesta nenek terakhir kali, kena tampar muka itu belum cukup? Jiang Wanyi, kamu berpura-pura apa sih? Itu hanya kebetulan saja waktu itu. Kamu tidak benar-benar berpikir. Suami miskinmu itu selalu beruntung, kan? Aduh, sepertinya bunga kampus Jiangda kita sudah menikah. Kenapa tidak membawa suaminya ke sini? Biar kami lihat-lihat. Jiang Wanyi, cepat panggil dia dengan telepon. Kebetulan semua orang ada di sini sekarang. Dia bekerja di Zongxia Group. Akhir-akhir ini dia lembur. Jiang Wanyi, cari alasan apa lagi? Jangan-jangan suamimu takut malu jadi tidak berani datang? Hahaha. Siapa bilang aku tidak berani datang? Maaf, terlambat datang. Ini pertama kali datang ke tempat mewah seperti ini, ya? Mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Aku, Gu Mingse, yang traktir. Wah. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Bibi Jiang, suamimu ini, mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah makan di sini. Lihat saja, betapa tidak beruntungnya dia. Benar-benar cocok denganmu. Bukan urusanmu. Sepertinya kamu mampu membayarnya. Beri aku sebotol arak putih ini. Benar-benar kampungan. Datang ke tempat mewah seperti ini tapi minumnya arak putih, bukan anggur merah. Biar dia pesan 10 botol atau lebih, tidak masalah. Kamu yakin ingin memesannya untukku? Aku akan membuat kalian terkesima hari ini. Lihat bagaimana orang kaya sebenarnya. Pak, begitu Anda memesan minuman ini, tidak bisa dikembalikan atau ditukar. Dan harus dibayar di muka. Anda yakin mau pesan 10 botol? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Aku pelanggan lama di sini. Masa tidak mampu pesan beberapa botol minuman? Sekarang bawa ke sini. Baik, silakan gesek kartu Anda dulu. Totalnya 2,5 juta. Berapa? 2,5 juta. Itu harga sebotol anggur. Satu botol 250.000. Anda memesan 10 botol. Totalnya 2,5 juta. Kamu cari masalah ya? Pesan minuman mahal-mahal begini, mau jebak aku? Bu Mingse, kamu gak malu? Barusan kamu sendiri yang bilang 10 botol atau 8 botol. Semua aku traktir. Sekarang sok pakai alasan persahabatan. Siapa berani bikin onar di wilayahku? Bos Kian, ada orang yang makan gratis di sini. Gak mau bayar. Mereka hanya ingin membuat masalah. Pesan 10 botol minuman. Tangkap mereka jika tidak membayar. Jiang Wanyi, kali ini kita lihat apakah kamu masih bisa beruntung bertemu seseorang yang bisa menolongmu lagi. Tuan Qin, tak disangka hotel ini milikmu. Oh, ternyata ini Tuan Huo.
Kebetulan sekali. Karena minuman ini kamu yang pesan. Jadi tak perlu bayar, kuberikan gratis untuk kalian. Anggap saja ini sebagai balasan atas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawaku. Kapan kamu pernah menyelamatkan orang sebesar ini? Membeli hotel untuk membantunya melewati krisis ekonomi. Bisa juga dianggap menyelamatkan nyawanya, kan? Itu sudah lama sekali. Nanti saja di rumah. Aku ingat apakah aku pernah buat kupon diskon 50% di tempat kalian? Apakah aku buat di tempat kalian? Ah benar sekali. Kalau begitu tolong pesan. Ruangan paling mewah di sini. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk istriku. Mengundang gurunya dan semua teman sekelasnya. Baik. Aku akan segera mengaturnya. Tunggu sebentar. Woyan Cheng, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Tidak apa-apa, Waning. Lagian, voucher keanggotaan itu cepat atau lambat akan kedaluarsa. Tidak ada ruginya untuk digunakan. Baiklah. Mohon Pak San dan teman-teman sekalian ikut saya pindah ke ruangan lain. Reuni akan dilanjutkan. Sedangkan kalian beberapa tidak perlu ikut. Supaya tidak mengacaukan suasana reuni yang baik-baik saja. Dan membuat orang tidak suka. Iya, ayo kita cepat pergi. Aku belum pernah melihat ruang VIP di sini. Kudengar hanya orang yang punya kekuasaan dan pengaruh yang berhak pergi. Kali ini berkat pesta makan malam. Kami yang seperti ini bisa ikut dan melihat-lihat. Ayo pergi. Lindsay, pergi. Semua pergi dari sini. Wei Yancheng, Jiang Wani, kalian tunggu saja. Tuan, Anda belum membayar tagihan. 10 botol anggur ditambah makan malam ini totalnya 2.560.000. Bagaimana Anda ingin membayarnya? Bagaimana Anda menghitungnya? Bukankah sudah dikatakan bahwa biaya anggur dibebaskan? Bos kami mendengar bahwa Anda yang meminta Tuan Huo untuk memesan. Dan Anda juga mengatakan bahwa Anda akan membayar semua pengeluaran. Jadi biaya anggur seharusnya Anda yang membayar. Kalau begitu, saya tidak mau lagi. Apakah tidak bisa? Maaf, Pak. Saya sudah jelas memberitahu Anda sejak awal bahwa begitu Anda pesan minuman ini, tidak bisa dikembalikan. Hari ini, saya tetap akan membatalkannya. Saya tidak percaya kalian masih bisa memaksa saya membeli. Hei, panggil orang. Pak, apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak dengar jelas. Tidak, belum selesai. Selesaikan pembayaran. Saldo Alipay masuk 1.500.000 yuan. Membuatku menghabiskan sebagian besar asetku. Jiang Wani, tunggu saja. Tuan Huo, hari ini aku benar-benar berterima kasih padamu. Karena memberiku reuni teman sekelas yang menyenangkan. Aku suamimu. Tidak perlu selalu bilang terima kasih padaku. Bukankah kamu masih harus pergi ke pasar? Aku temani kamu, ya? Ayo lihat-lihat, ada wanita cantik di sini. Istirahat dulu, yuk. Hei, Mas, bisa tolong bantu saya bawa ini? Ya, aku juga mau. Selera pria memang kurang. Harusnya dengar aku. Yang ini menurutku sangat cocok untukmu, coba lihat. Ini memang lebih bagus dari yang tadi. Kalian berdua pacaran ya? Ternyata pria baik memang selalu milik orang lain. Kakak cantik, perhiasan di rumah kalian ini benar-benar indah sekali. Dan ya, mirip sekali dengan gaya desainer independen yang sering kubeli sebelumnya. Desainer itu sangat terkenal di kancah internasional. Dan benar-benar misterius. Sangat misterius. Tak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Itu suatu kehormatan bagiku. Sudah terlewat. Baik, saya pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Dia sepertinya sangat suka desain. Kenapa tidak melanjutkannya? Bagaimana jika nenekku bilang padamu? Saat sekolah dulu, aku pernah memenangkan penghargaan desain. Kenapa tidak melanjutkan ke arah itu? Itu sudah lama sekali. Lagi pula, pendidikanku rendah. Sekarang, perusahaan desain mana yang akan mau mempekerjakanku? Aku ingat, Zongxia Corporation sedang merekrut desainer perhiasan. Menurutku, kamu bisa mencobanya. Tidak. Aku tidak akan pergi ke perusahaan Zongxia. Aku tahu kamu benci perusahaan Zongxia. Tapi desain adalah impianmu. Dan perusahaan Zongxia adalah tempat yang bisa mewujudkan impianmu. Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi impianmu. Bukan begitu? Benar juga. Aku tidak perlu untuk seorang pria brengsek menyerah pada mimpiku.
Dia tidak pantas. Baik, besok aku akan coba. Brengsek ya brengsek. Yang penting dia senang. Kamu lapar kan? Aku akan membelikanmu makanan enak. Suming, segera. Minta bagian HRD. Untuk memasang iklan perekrutan desainer perhiasan. Baik, Pak. Ah, tidak jadi bicara. Suamiku sudah pulang, aku tutup dulu ya. Kamu sudah pulang. An sudah tertidur. Ini apa? Ini hadiah dariku untukmu. Coba pakai. Kenapa kamu tertawa? Tidak suka? Suka, sangat suka. Suka sampai adegan ini. Aku sudah tidak tahu berapa kali membayangkannya. Lalu kenapa kamu menatapku? Keringkan rambut dulu. Rambut tidak dikeringkan bisa masuk angin. Kalau bisa terus seperti ini. Aku tidur sendiri saja. Aku mandi dulu ya. Halo, Duming. Besok kamu yang awasi wawancara perhiasan itu sendiri. Saya tidak bisa muncul secara langsung. Baik, Presiden. Apakah Jiang Wani ada? Giliranmu untuk wawancara. Semangat, berhasil atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah jangan mengecewakan kepercayaan Huo Yuancheng padaku. Ayo, ayo, ayo. Datang. Halo semua pewawancara. Ini adalah CV saya. Silakan dilihat. Jiang Wani, 25 tahun. Lulusan SMA. Meskipun saya hanya lulusan SMA, tapi saya ini kerja buat apa? Berani-beraninya kalian panggil sampah seperti ini. Kandidat berikutnya. Hei, tunggu sebentar. Di informasi lowongan kerja kalian, tertulis cukup lulusan SMA. Lagi pula kalian bahkan tidak melihat desain saya. Dia bilang saya sampah. Hanya karena saya berpendidikan rendah. Apa yang layak dilihat dari ini? Sekumpulan kertas tak berguna. Panggil keamanan untuk mengusir orang ini. Saya ingin lihat siapa yang berani. Sekretaris Du, kenapa Anda datang? Apakah ada perintah dari Tuan Hu? Bodoh sekali mereka ini. Tolong perusahaan Anda saat merekrut berikutnya. Cantumkan persyaratan pendidikan dengan jelas. Tidak semua orang berpendidikan rendah rela dipanggil sampah oleh kalian. Tidak semua orang berpendidikan rendah rela dipanggil sampah oleh kalian. Nona Jiang. Tolong tunggu sebentar ya. Saya baru saja melihat desain Anda. Sangat luar biasa. Perusahaan kami sangat membutuhkan desainer seperti Anda. Maksud Anda? Selamat, Anda diterima. Besok Anda bisa langsung melapor. Anda tidak sedang bercanda, kan? Bagaimana mungkin? Anda begitu luar biasa. Terima kasih. Sekelompok bodoh yang tidak tahu diri. Jika saya datang terlambat sedikit saja, mereka sudah mengusir Nyonya Presiden. Kalian bertiga dipecat. Bereskan barang-barang kalian dan pergi. Kenapa? Sekretaris Du, karena kalian memandang rendah orang lain. Orang seperti kalian sama sekali tidak pantas bekerja di Songxia. Harus segera memberitahu Huo Cheng tentang ini. Dia pasti akan sangat senang untukku. Suamiku, aku lulus wawancara. Bersoraklah untukku. Benarkah? Itu luar biasa. Malam ini kita rayakan dengan baik. Kamu di mana? Aku akan menemuimu. Aku di kantor. Aku akan turun menemuimu. Presiden akan datang hari ini. Sudah dengar? Entah kita bisa bertemu hari ini atau tidak. Kamu lebih baik istirahat saja. Itu kan Huo Cheng. Seperti kita, orang kecil seperti ini. Tidak ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Kalian bilang siapa presiden kalian? Tunggu, kalian bilang. Siapa presiden kalian? Huo Cheng. Huo Cheng. Apakah dia sudah menikah? Tentu saja belum.
Dia itu bujangan emas. Kenapa? Kamu juga suka dia? Tidak, tidak. Aku sudah menikah. Oh, ternyata namanya sama ya. Syukurlah, syukurlah, syukurlah. Huo Yancheng ternyata bukan orang yang tidak setia dan kejam. Kalau begitu, aku akan menunggumu di depan departemenmu. Tuan Huo, hei. Tuan Huo, mohon tunggu sebentar. Tuan Huo, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Jangan, jangan, Tuan Huo. Xiao Huo saja sudah cukup. Bibi, bagaimana kalau duduk dulu? Aku bicara sebentar dengannya ya. Orang ini memakai setelan jas mewah. Di seluruh Jiangcheng, hanya keluarga kaya yang mampu membelinya. Orang sekaya ini. Kenapa di depan Huo Yancheng dia bersikap rendah hati? Gu Yuancheng, pria kaya tadi. Kenapa dia begitu sopan padamu? Terus terang akan mendapat keringanan hukuman. Melawan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Sepertinya acara makan malam ini masih menolak identitasku. Jangan sampai dia mengetahuinya. Tahun lalu ketika aku berbisnis, aku menyelamatkan istri dan anaknya. Dia terus ingin memberiku uang sebagai balas budi. Bagaimana kalau nanti setelah makan kita pergi ke mall? Aku sudah tidak punya pakaian lagi. Bolak-balik hanya memakai yang itu-itu saja. Oke, kebetulan aku juga ingin belikan beberapa baju untuk An-An. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya aku menjadi suami. Menjadi ayah. Jika ada yang kulakukan kurang baik, kamu harus memberitahuku. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Kenapa tiba-tiba jadi begitu emosional? Kamu pikir menjalani hidup itu seperti berbisnis? Jiang Wanyi, kamu wanita jalang. Terakhir kali kamu mempermalukanku di depan teman-teman. Namun sekarang kamu hidup bahagia di sini. Selama aku ada, jangan harap kamu bisa hidup bahagia. Aku akan pergi membayar dulu, Wah, Jiang Wanyi. Kota Jiang ini begitu besar. Tapi kebetulan bertemu denganmu di sini. Apa kamu sengaja ingin bertemu denganku? Bu Mingze, kenapa kamu begitu pelupa? Pergi sana. Aku kasih tahu kamu. Jiang Wanyi. Menghargai usahamu yang bermain tarik ulur denganku. Aku kasih kamu satu kesempatan. Asal kamu cerai dari pria miskin itu dan jadi simpananku. Aku bisa pertimbangkan untuk bantu membiayai anak bawaanmu itu. Kamu gila ya? Kamu ada waktu cuci mulutmu pakai sabun cuci piring. Jangan bikin aku muak. Berhenti di situ. Aku peringatkan kamu. Jangan dekat-dekat dengan istriku. Kupikir siapa tadi? Ternyata cuma si penanggung jawab. Dia itu sudah dipermainkan beberapa orang. Cuma kamu saja yang bodoh menganggapnya sebagai harta karun. Diam. Baru saja memukul Gu Mingze. Dengan karakternya, dia pasti akan membalas dendam. Aku adalah suamimu. Melindungimu adalah tugasku. Lagi pula, dia yang pertama kali menghina kamu dan An-An. Aku tidak bisa mentolerirnya. Kamu adalah seorang insinyur. Kamu tidak mengerti betapa rumitnya dunia orang kaya dan berkuasa. Masalah ini sepertinya tidak sesederhana itu. Tenang saja, meskipun Gu Mingze mencari masalah, aku juga punya beberapa teman berpengaruh. Huo Yancheng, kan? Seseorang meminta kami untuk berbicara denganmu. Mau ikut? Tunggu. Apa yang kalian mau lakukan? Aku sudah menelepon polisi. Tenang saja, tidak akan ada masalah di jamuan malam ini. Kamu tinggal di rumah dengan baik, tunggu aku. Paling lambat malam ini aku akan pulang dengan selamat. Percayalah, aku akan pulang dulu. Tidak bisa. Tuan Hu menyelamatkan aku. Aku harus menemukan cara. Yo. Jiang Wanyi, sepertinya orang yang kucari. Sudah menangkap suamimu yang miskin itu, kan? Kong Mingze, kau benar-benar keji. Jiang Wanyi, suamimu yang miskin itu, yang mulai menyerangku, ini balasannya. Katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? Berapa banyak? Uang hanya bisa meredakan rasa sakitku. Jika kamu mau bersamaku, meredakan kegelisahanku, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kamu juga pantas. Berani-beraninya kamu memukul Jiang Wanyi.
Dengan tamparan ini, meskipun suamimu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melepaskan keluargamu. Mulai sekarang, tidak akan ada kedamaian lagi. Inilah harga yang harus kau bayar karena menolak aku, Nona Jiang. Bersiaplah untuk mengumpulkan mayat suamimu, HMPH. Halo, saya mau lapor polisi. Hei, gigiku. Aku beritahu kau, dengan lingkaran pergaulanku ya. Kamu menyentuhku, tunggu saja masalah akan datang menghampirimu. Saat itu Jiang Wanyi akan menjadi milikku. Bu Mingse, tutup mulutmu. Seperti pria sepertimu yang suka bicara omong kosong dan sembarangan memfitnah perempuan. Kemanapun kamu pergi, pasti membawa sial. Apa yang mau kamu lakukan? Ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau kau berani memfitnahnya lagi, aku akan membuatmu menghilang dari Jiang Cheng. Jiang Wanyi, segera cari orang untuk mengajari suami miskinmu itu. Presiden grup Songxia diculik oleh preman kecil. Kabar ini akan tersebar. Keluarga Hu akan kehilangan muka. Pegang dia untukku. Kalian sedang apa? Kamu bahkan lebih tinggi dari aku. Hei, terima kasih Paman Ru sudah datang sendiri. Keponakan yang baik, tidak perlu sungkan. Aku juga tidak menyangka orang-orang bawahanku bisa jadi pengkhianat. Berani-beraninya mereka menculik putraku yang terhormat. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberi mereka pelajaran. Paman Lu, masalah internal Anda biar Anda sendiri yang menyelesaikannya. Nanti saya minta ayah untuk mengundang Anda minum teh. Sampaikan salam saya untuk ayahmu. Saya pergi dulu. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Ayo pergi. Itu kamu. Kenapa kamu bisa keluar secepat itu? Takut. Saat kamu menghina istriku, kenapa tidak takut? Kamu berkali-kali menindasnya. Saat kamu memprovokasiku, kenapa tidak takut? Yang paling menyedihkan dari manusia adalah aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Biarkan aku pergi, Tuan Lu. Ah. Kamu Gu Mingse, kan? Kamu akan membayar harganya untuk ini. Tuan Lu. Sayang, akhirnya kamu pulang. Kamu membuatku ketakutan. Wang Yi, tubuhku kotor. Tunggu sampai aku selesai mandi. Direktur Huo, aku mengantarkan pakaian tidurmu. An-An sudah tidur. Ada beberapa hal yang tidak perlu didengar oleh An-An. Ada urusan apa? Tidak bisa berhenti, ya? Jangan berhenti. Hal ini membuatmu khawatir. Ini salahku. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Oh, ternyata kamu membicarakan hal ini. Kalau tidak, apalagi? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu memang membuatku khawatir. Kamu harus mengganti kerugian mentalku. Kamu ingin kompensasi apa? Bagaimana aku tahu? Terserah kamu saja. Oh, benar. Kamu belum memberitahuku bagaimana kamu bisa dibebaskan. Aku sudah lapor polisi. Polisi belum memberi kabar apapun. Ini seorang teman saya. Di masyarakat, dia punya sedikit koneksi. Dan meminta orang untuk menyelesaikannya. Temanmu hebat sekali. Bisa membuat trik licik Gu Mingse itu gagal total. Jangan-jangan kamu diminta ganti rugi besar. Tidak. Semuanya diselesaikan oleh teman saya. Aku juga tidak tahu situasi spesifiknya. Baiklah, aku sudah kembali sekarang. Kamu bisa tenang sekarang. Cepat istirahatlah. Besok masih harus kerjakan. Oh iya, besok hari pertama aku masuk kerja.
Tidak boleh terlambat. Bagaimana pengaturan kerja untuk makan malam besok, Duming? Sesuai dengan perintah Anda. Sudah diaturkan ruang kantor pribadi untuk Nyonya. Jabatannya adalah desainer. Besok cari seseorang untuk menyambutnya secara pribadi. Bagaimana situasi di pihak Gumingse? Sekarang Bu Grup bangkrut. Ayah Gumingse telah ditangkap. Ibunya sakit dan dirawat di rumah sakit. Gumingse sendiri juga telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh lingkaran bisnis Jiangcheng. Orang seperti Gumingse mudah berbuat nekat. Langsung keluarkan dia dari Jiangcheng. Baik, Presiden. Sayang, kamu pergi kerja dulu. Pulang bersama nanti malam ya. Kulit putih, cantik, kaki jenjang. Ini pasti istri presiden perusahaan. Nona Jiang, bukan? Saya adalah kepala departemen desain. Silakan ikuti saya. Baik. Lantai 28-30 adalah lantai eksekutif. Presiden kita ada di lantai 30. Kalian sebagai anak magang, ingat, jangan sembarangan pergi ke lantai atas. Bagaimana seorang menir bisa bertemu dengan presiden? Presiden sangat sibuk. Kita tidak bisa bertemu dengannya. Selain itu, presiden punya lift khusus, ada di sana. Apa yang sedang dilakukan Departemen R&D? Bahkan satu kontrak pun tidak bisa didapatkan. Kenapa orang tadi sangat mirip dengan Tuan Hu? Tapi Tuan Hu hanya seorang insinyur. Bagaimana mungkin dia keluar dari lift khusus presiden? Saya akan memperkenalkan sedikit. Kedua orang ini adalah desainer baru di perusahaan kita. Mari sambut mereka. Halo semua, nama saya Jiang Wani. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya. Baiklah, semua lanjutkan bekerja dengan baik. Aduh. Dadah, kami pergi duluan. Oke, dadah. Pulanglah lebih awal. Iya, dadah. Halo, Nyonya sudah selesai kerja. Aku jemput kamu. Ah. Oh iya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ini. Ah, itu bosku. Wani. Bukankah kamu bilang ada yang ingin kamu tanyakan? Apa itu? Hari ini aku melihatmu. Kapan ya? Yaitu saat aku mulai bekerja. Aku melihatmu turun dari lift khusus presiden. Ah, saat itu karena aku, tidak perlu menjelaskan, aku sudah tahu. Kamu sudah tahu. Pasti bosmu merasa lift biasa terlalu penuh. Jadi kamu diizinkan turun dari lift khusus. Iya benar. Kok kamu pintar banget sih? Bukan aku yang pintar. Iya, kan itu keluar dari mulutmu. Bos benar-benar memperlakukanmu secara istimewa. Wei Sancheng, kamu ganteng banget. Bos kamu jangan-jangan tertarik sama kamu. Mana mungkin. Kamu terlalu berimajinasi. Ayo pulang. An sudah diantar ke neneknya. Kita bisa menikmati waktu berdua. Kamu mandi dulu ya. Halo, Nini. Sayang. Aku mengirimkan hadiah kecil untukmu. Sebentar lagi sampai. Jangan lupa diterima ya. Hadiah apa sih? Kenapa bikin misterius begini? Apakah kurirnya sudah sampai? Cepat ambil dan buka lihat. Halo, paket Anda sudah sampai, silakan tanda tangan. Terima kasih. Shendian, apa yang kamu kirimkan ini? Aduh. Kamu sudah menikah lebih dari sebulan dan belum juga malam pertama. Aku harus bantu menyulut api, kan? Begitu kamu pakai baju tidur seksi ini, dijamin suamimu malam ini tidak akan bisa turun dari tempat tidur. Kenapa diam saja? Halo? Kalau kamu sudah selesai mandi, aku duluan ya.
Sebenarnya aku sangat berharap malam ini kamu bikin aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kita sudah tidur di ranjang yang sama. Kenapa dia masih tidak bergeming? Apakah dia tidak punya perasaan padaku atau dia tidak bisa melakukannya? Bu Yancheng, kamu sudah tidur belum? Tidur. Bohong, sudah tidur tapi masih bicara. Cepat temani aku bicara. Mei Cheng, kalau tadi aku benar-benar pakai baju tidur yang seksi itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sedang menggoda aku. Tidak ada. Siapa kamu? Aku mencari Yan Chen. Kamu adalah istri yang dinikahi Yan Chen? Kamu adalah milik Yan Chen? Iya, aku. Dia adalah bibiku yang lebih tua. Bibi yang lebih muda, bibi yang lebih muda. Ah, aku adalah bibi kecilnya. Wah, gadis ini cantik sekali ya. Pertama kali bertemu. Tidak boleh meninggalkan kesan buruk. Kenapa ibu datang? Dengar-dengar kamu menikah. Aku dan ayahmu langsung naik pesawat malam untuk bertemu menantuku dan cucuku. Cucunya, An-An mana? Dia pergi ke rumah nenek buyutnya. Bagaimana kalau An-An masih belum tahu identitas asliku? Kamu harus membantuku merahasiakannya, ya. Deal. Bibi, silakan minum teh dan makan buah. Bukan, maksudnya minum teh dan makan buah. Oke. Kulitnya putih bersih. Kepribadiannya bebas. Segar dan istimewa. Tidak tahu juga ya. Dari mana Ayan mendapatkan istri? Bibi bilang ya. Kita wanita ya. Harus tetap cantik. Kalau tidak ada apa-apa. Jalan-jalan atau spa. Untuk urusan rumah tangga, serahkan saja pada pembantu. Atau biar tante yang mengurusnya. Ibu, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Wani merasa tertekan. Bibi, saya akan menjalani hidup dengan baik bersama Yan Cheng. Kartu hitam ini, anggap saja ini sebagai hadiah perkenalan dariku untuk kalian. Aku tidak bisa menerimanya. Terima saja, Waning. Bibiku kaya. Lagi pula, bukankah beberapa hari yang lalu kamu bilang akan membelikanku pakaian? Pakai ini saja. Jiang Wani, apa yang kalian lakukan di sini? Datang ke toko pakaian tentu saja untuk melihat pakaian. Kenapa kami tidak bisa datang? Pusat perbelanjaan ini bukan tempat untuk orang biasa. Bagaimana orang miskin seperti kalian bisa masuk? Kamu tidak miskin? Paling-paling hanya suka makan di hotel saja. Fang Fang. Siapa dua orang ini? Nona Feng. Mereka hanya dua orang miskin yang suka pamer. Ternyata orang miskin, sudahlah. Jangan hiraukan mereka. Nona Feng memang pantas jadi putri dari keluarga besar, anggun dan berkelas. Tahu siapa ini? Putri sulung keluarga Feng, salah satu dari 3 keluarga teratas di Jiangcheng. Selain itu, dia akan segera menikah dengan presiden perusahaan Songxia. Menjadi istri presiden Songxia. Latar belakangnya, tidak mungkin kalian bisa menandinginya. Istri presiden Songxia. Istri presidensia. Pantas saja pria brengsek itu tidak mencariku. Aku pikir dia punya alasan yang masuk akal. Ternyata dia pergi mencari wanita lain. Berani sekali kamu mengabaikanku. Jiang Waning, siapa yang memberimu keberanian mengabaikan Nona Feng? Cepat minta maaf pada Nona Feng. Dia adalah tamu istimewa di toko ini. Percayalah, satu kata darinya bisa membuat kalian semua diusir. Tanpa perlu aku turun tangan. Tingkat konsumsi di sini tidak terjangkau bagi mereka. Di tempat ini, pakaian termurah pun harganya 100.000 yuan. Kalian berdua miskin, bahkan tidak mampu membeli kancingnya. Cepat pergi dari sini. Siapa bilang kami tidak mampu? Sombong amat. Bukannya kamu bilang bibi kecilmu memberimu kartu hitam. Cepat keluarkan.
Biar mereka ketakutan. Tidak bisa, kartu bibi kecil tidak bisa dipakai sembarangan. Sudah mulai, kartu hitam bisa dipakai sembarangan. Jiang Wani, kamu yang cuma jualan di kaki 5 masih punya kartu hitam. Lucu sekali. Keluarkan, biar kulihat. Beraktingnya cukup meyakinkan. Biar kuambil untukmu. Shensuo, apa yang kamu lakukan? Seriusan? Jangan-jangan kartu hitam ini hanya ada 2 sen di dalamnya. Bagaimana kamu bisa punya black card khusus Hongxia? Ini adalah black card khusus dari perusahaan Hongxia. Bagaimana mungkin? Bahkan Nona Feng saja tidak punya ini. Bagaimana mungkin Jiang Wani si miskin ini punya? Apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin. Di atasnya ada lambang khusus perusahaan Hongxia. Jiang Wani, dari mana kamu dapat kartu ini? Tante kecil yang memberikannya. Mengapa ini adalah kartu hitam khusus Hongxia? Ini privasi pribadiku. Apa hakmu untuk ikut campur? Nini, ayo kita pindah ke toko lain. Iya. Berhenti, arti simbolis dari kartu ini sangat luar biasa. Apa sebenarnya hubunganmu dengan keluarga Huo? Nona Feng Shui. Mereka hanya rakyat jelata yang berjualan di pinggir jalan. Tidak mungkin mereka ada hubungan dengan keluarga Huo. Kalau begitu, kartu itu pasti dicuri olehnya. Sekarang aku curiga kamu mencuri kartu hitam khusus dari grup Hongxia. Serahkan kartunya dengan jujur. Kalau tidak, aku akan mengantarmu ke kantor polisi. Lepaskan aku. Kartu ini diberikan oleh orang lain. Atas dasar apa kamu menuduhku mencuri kartu yang diberikan oleh orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang akan memberikan barang berharga dari Hongxia Group? Kamu mencuri barang dari perusahaan Hongxia dan tidak berani mengakuinya. Sungguh mencari mati. Apa hakmu untuk mengajari aku? Berani memukulku? Nona Feng, cepat ajari dia dengan baik. Jiang Wani, sebaiknya kamu serahkan kartu itu dengan jujur. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu tidak keluar dari ruangan ini. Seseorang, di sini ada pencuri, tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas keluarga Huoku. Aku ingin lihat siapa yang berani menindas keluarga Huoku. Tante cantik dan berwibawa sekali. Bibi kecil, kenapa kamu datang? Kebetulan aku lewat. Tak disangka ternyata di sini ada yang menindasmu. Bukankah ini dari keluarga Feng? Seharian menempel terus pada Yan Chen. Dan bahkan mengaku sebagai tunangannya. Barusan siapa dari kalian yang bilang bahwa kartu hitam Panasonic ini dicuri oleh Wani dari rumah kita? Ini aku yang memberikannya padanya. Kamu yang memberikannya. Aku bilang, orang tua seperti ini sudah setua ini. Bukankah seharusnya berada di rumah dan menikmati masa tua dengan baik? Keluar untuk melakukan kejahatan bersama dengan menantumu itu melanggar hukum. Bicaralah dengan baik. Bagaimana sebenarnya kartu hitam dari grup Hongxia bisa dicuri? Jelaskan dengan jelas. Aku masih bisa memohon keringanan dari tunanganku untuk kalian. Tunanganku adalah presiden dari grup Hongxia. Benarkah? Kau akan menikah dengan presiden grup Hongxia? Benarkah kau akan menikah dengan presiden dari grup Hongxia? Kenapa aku tidak tahu? Kamu ini sudah setengah badan di kuburan. Bagaimana mungkin tahu? Iya, siapa tahu. Ketika Nona Feng menjadi nyonya presiden direktur, mungkin kamu, nenek tua ini, sudah masuk kubur. Kalau kamu berani bicara tak sopan lagi, hati-hati, aku tampar kamu sampai mati. Juga kamu. Siapa di antara kalian yang berani menyentuh dia? Aku akan membuat kalian lenyap dari Jiang Cheng. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhku? Akan membuat kalian lenyap dari Jiang Cheng. Lenyap dari Jiang Cheng. Haha, ini adalah putri keluarga Feng. Buat dia lenyap. Bercanda ya? Benarkah? Kalian masuk sebentar. Aktingnya cukup meyakinkan. Kamu ini nenek tua, dulu pernah main dalam film Gone with the Wind ya? Nona Feng. Ini adalah Nona Feng. Berani sekali kamu. Lempar mereka keluar. Baik. Bibi kecil, kamu hebat sekali. Bagaimana tante bisa tenang membiarkan kalian jalan-jalan? Aku akan menelepon dia. Anak nakal, aku akan segera ke sana. Yang penting kamu bahagia. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa, Bibi. Ingat sampaikan salamku pada suamimu. Dadah, Nian Nian. Wan Ying. Putra Jiang Cheng. Keluarga Feng membuatnya bangkrut.
Feng Shui tidak bisa mengenali bakat. Bukan hanya mengganggu anjing. Dia juga kurang ajar padaku. Mengerti? Tentang masalah di pertengahan musim panas, serahkan saja pada orang-orang di bawahmu. Luangkan lebih banyak waktu untuk istri dan anak-anakmu. Mengerti? Ya, mengerti. Wanyi. Bibi kecil masih ada urusan. Jadi harus pergi dulu. Nanti kalau ada apa-apa, segera hubungi Yancheng. Jangan sampai kamu merasa tertekan, ya. Mengerti? Terima kasih, bibi kecil. Maaf, ya. Datang terlambat. Dengar dari bibi kecil kalau kamu diperlakukan tidak baik. Jadi aku memutuskan memberi kamu hadiah sebagai kompensasi. Suka? Suka, terima kasih. Itu saja. Kamu tidak terlalu tulus ya. Sebenarnya, cara wanita menarik pria bisa ada banyak macamnya. Misalnya, pihak atasan memberikan perintah mutlak. Harus mendapatkan pesanan triliunan dari Huang Jue. Kalian semua lulusan universitas terkenal di dunia. Bagaimana bisa tidak menghasilkan desain yang memuaskan Huang Jue? Apakah ini cincin dari Xiao Long? Direktur Xiao adalah seorang taipan perhiasan terkenal di Jiangning. Bukan sembarang orang biasa yang bisa mencari tahu. Oh. Tak disangka bahwa desainer karya ini ternyata adalah Anda. Miss E, saya sangat bersemangat. Guru, semoga di masa depan saya bisa belajar lebih banyak dari Anda secara langsung. Xiaolong secara pribadi juga memanggil saya guru. Zuo Jie, bagaimana kalau Pak Xiao saya yang urus saja? Weini Huang Jue adalah orang yang keras kepala. Bahkan petinggi pun tidak bisa mengatasinya. Jangan coba-coba paksakan diri. Sister Zuo, kamu tidak boleh membiarkan orang lulusan SMA ini berurusan dengan Huang Jue. Bisnis gagal. Buang-buang waktu saja. Kalau sampai Pak Xiao merasa kita tidak menghormatinya, maka kerja sama kita dengan royalti akan berakhir. Kamu adalah Jiang Waning. Kamu tidak takut omongan besar akan berbalik melukai diri sendiri? Kalau kamu bisa mendapatkan kerja sama dengan Huang Jue, posisi kepala desainer ini akan jadi milikmu. Baiklah, Kak Zuo. Jika aku berhasil mendapatkan pesanan ini, apakah posisi desainer utama bisa jadi milikku? Jangan bercanda. Kalau kamu tidak berhasil bagaimana? Kalau tidak berhasil tentu harus pergi. Apa masih punya muka untuk tetap di perusahaan? Baiklah, itu janji ya. Maaf, ini adalah ruang pribadi Tuan Xiao. Tanpa reservasi tidak bisa masuk. Bro, beri kami sedikit kelonggaran, ya. Kim Yan, kita turun dulu untuk minum. Tunggu sebentar. Wanita cantik itu ingin bicara bisnis dengan Tuan Xiao. Benar-benar cantik, ya. Biarkan saya bertemu dengannya terlebih dahulu. Dengar-dengar kamu datang untuk bicara bisnis dengan Tuan Xiao. Saya tidak kenal kamu, siapa kamu? Tuan Qin, kami adalah mitra bisnis Tuan Xiao. Keluarga terpandang nomor 1 atau 2 di Jiangcheng. Kamu tidak tahu? Maaf, saya tidak tahu. Kim Yan, kita pergi. Jangan buru-buru. Main dulu, baru pergi. Kamu pakai pakaian begini seksi. Apakah kamu datang untuk menggoda tuan muda ini? Minggir. Tuan Qin, kamu berdarah. Cepat panggil ambulans. Tuan Qin, Anda berdarah. Cepat panggil ambulans. Pergi sana. Hanya tercakar sedikit saja. Pria sekuat baja seperti aku ini butuh ambulans? Namun, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang begitu liar. Jelas-jelas kamu yang maju duluan. Kenapa malah membalikkan keadaan? Jika kamu menyela lagi, aku akan membereskanmu dulu. Akulah yang memukulmu. Ada masalah? Hadapilah aku.
Baiklah. Siapa namamu? Jiang Wanyi. Jiang Wanyi. Nama ini kok agak familiar, ya? Begini. Kamu temani aku minum 1 gelas. Maka aku tidak akan mempermasalahkan kamu yang memukulku. Aku kemari untuk menemui seseorang urusan. Bukan untuk menemani orang minum. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menantang Tuan Qin kami. Suka uang, ya? Begini. Temani aku minum 1 gelas. Aku kasih kamu 10.000, bagaimana? Tidak semua orang mata duitan. Singkirkan tampang menjijikanmu itu. Kurang cukup, ya? Cukup tidak? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Ambil uangnya dan bakar sebagai persembahan saja. Berani-beraninya memarahiku. Gua akan bereskan kamu hari ini. Dia benar-benar bilang begitu? Iya. Dan melihat dari waktu yang lalu, saya percaya pada kemampuan nyonya muda. Tuan Huo. Bos Royal Duke sangat mengagumi seorang desainer. Namanya Miss E. Saya pernah melihat karya nyonya. Gaya mereka berdua sangat mirip. Mungkin kerja sama Royal Duke kali ini, nyonya benar-benar bisa mendapatkannya. Tidak bisa, Xiao Long itu licik sekali. Aku takut kalau sampai kalah di tangannya. Di mana kita bertemu hari ini? Di klub Xishang, sudah siapkan mobil. Datang sendiri untuk melihat lebih baik. Guani, aku masih merasa kamu tidak seharusnya bertaruh ini. Bahkan orang-orang atasan pun tidak bisa menangani orang besar itu. Mereka menyuruhmu pergi. Jelas-jelas dia menggunakanmu sebagai tameng. Tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Lagi pula, bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menangani proyek ini? Bagaimana kalau Tuan Xiao kebetulan menyukai aku? Sudah saat seperti ini, kamu masih bercanda. Sudahlah. Keadaannya sudah begini. Kita hanya bisa memberanikan diri mencoba. Jangan sentuh dia. Bengong apa? Seranglah. Ah, berhenti. Hari ini aku akan merasakan gadis suci ini.